Shalom, damai di hati. Nama saya Pendeta Tony Daud Kaunang. Sebagai koordinator bidang pelayanan, ajaran dan tata gereja Sinode Gemim. Kita akan melakukan eksposisi teks Alkitab menurut MTPJ Gemim untuk tanggal 26 dan seterusnya. Saudaraku, karakter hidup orang percaya menurut kehendak Tuhan adalah bersyukur dalam segala hal, bersyukur dalam segala keadaan, dan memuliakan Tuhan Allah dalam kehidupan. Mengucap syukur bukan berarti kita mau memuji-muji Tuhan karena Tuhan ingin dipuji. Bukan. Tetapi mengucap syukur adalah bentuk kesadaran, bentuk pengakuan bahwa tidak ada keberhasilan, tidak ada kesuksesan, bahkan tidak ada kemalangan yang terjadi tanpa campur tangan Tuhan Allah. Kalau kita mencermati atau menyimak ungkapan Mazmur pasal 8 yang mau mengatakan bahwa Tuhan Allah memperhatikan manusia. Dia mengatakan, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan. Jadi sebenarnya keberhasilan, kesuksesan, bahkan pun kemalangan manusia, semuanya terjadi selalu ada campur tangan Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Yesus Kristus, kalau kita berhasil, jelas bahwa kita berbahagia, kita bersukacita. Terkadang manusia yang berhasil, yang sukses, menganggap keberhasilan dan kesuksesannya itu adalah hasil pekerjaannya sendiri. Sehingga dia melupakan bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan dan kekuasaan supaya sukses. Tetapi mengucap syukur dalam kemalangan juga sebenarnya mengingatkan kita bahwa janganlah kita menghujat Allah. Janganlah kita memberontak kepada Allah ketika kita mengalami hidup dalam kemalangan. Karena hidup ini ada di dalam kuasanya, ada di dalam kendalinya. Kewajiban kita adalah melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Gereja Masa Injili di Minahasa, mulai hari Minggu tanggal 26 dan seterusnya, merenungkan bagian Alkitab Mazmur pasal 41. Eksposisi seperti ini atau eksposisi Alkitab adalah suatu metode untuk memahami secara benar apa berita, apa kerikma Alkitab dari perikop ini. Eksposisi adalah jembatan sebenarnya yang menjembatani kesenjangan, ya, atau perbedaan orang yang mendengar waktu itu tentang firman Tuhan ini dan kita saat ini. Perbedaan itu terjadi oleh karena apa? Karena ada perbedaan bahasa, perbedaan ekspresi seni budaya, ada perbedaan konteks politik, ada perbedaan konteks ekonomi yang dialami oleh umat pada waktu itu yang menjadi alamat daripada firman Tuhan. Eksposisi itu kita akan coba menguraikan dimensi-dimensi, lapisan-lapisan bahasa, budaya, ekonomi, politik, sehingga kita memahami betul apa pesan, apa kerikma bagi kita saat ini. Saudara-saudara yang seiman dalam Yesus Kristus, Kitab Mazmur sebenarnya adalah
ungkapan ekspresi dari emosi, dari perasaan orang percaya waktu itu, umat Allah, bangsa Israel, tentang hubungannya dengan Tuhan Allah. Ekspresi itu kalau kita cermati, ada 150 kitab Mazmur, bisa dikelompokkan bahwa ada bentuk doa kepada Tuhan Allah yang berisi tentang kepercayaan, tentang kasih, tentang penyembahan, tentang ucapan syukur, tentang pujian, kerinduan akan persekutuan dengan Tuhan Allah. Juga doa-doa itu berbentuk ratapan, kekecewaan, kesesakan yang mendalam, ketakutan, kekhawatiran, penghinaan, seruan agar disembuhkan, dibebaskan, dan dibenarkan. Dalam bentuk lain, syair-syair Mazmur itu mengungkapkan pujian, ucapan syukur, pemujaan kepada Allah yang telah melakukan hal-hal yang besar bagi bangsa Israel, bagi umatnya. Dan ada juga beberapa Mazmur yang berisi tentang makna profetik, makna kenabian tentang bahwa akan datang Raja yang ideal, yaitu Mesias. Jadi memang kitab Mazmur bagian dari Perjanjian Lama tidak lepas hubungannya dengan Perjanjian Baru. Karena apa? Karena ada 186 ayat kutipan Perjanjian Baru dari kitab Mazmur. Saudaraku yang seiman dalam Yesus Kristus, kalau mau digambarkan pokok-pokok teologi dalam kitab Mazmur yang 150 kitab ini, jadi teologi adalah pengetahuan tentang Allah, isi kehendak Allah, isi perintah Allah, maka dapat kita katakan bahwa kitab Mazmur ini berisi tentang teologi, tentang Tuhan Allah, tentang ciptaan, tentang manusia, tentang keselamatan, tentang dosa, tentang kejahatan, tentang keadilan, tentang kebenaran, tentang penyembahan, pujian, tentang doa, dan tentang hukuman. Kitab Mazmur ini memetaforakan Tuhan Allah itu seperti benteng perlindungan. Batu karang, perisai, gembala, tentara, pencipta, penguasa, hakim, penebus, pemelihara, penyembuh, dan penuntut balas. Mazmur juga mengungkapkan karakter Tuhan Allah itu penuh kasih, tapi juga penuh kemarahan dan penuh belas kasihan. Mazmur mengungkapkan bahwa Allah itu omnipresent, ada di mana-mana. Allah itu omniscience, maha mengetahui. Allah itu omnipotence, maha kuasa. Tuhan Allah mengarahkan langkah-langkah umatnya supaya memenuhi kerinduan rohani umatnya, bangsa Israel waktu itu. Mengampuni, menyembuhkan, menyediakan tempat kekal. Jadi ada janji, ada pengharapan, menyediakan tempat kekal bagi orang yang taat dan percaya kepadanya. Kitab Mazmur juga memetaforakan umat Tuhan atau manusia dengan berbagai cara, seperti umat Tuhan digambarkan biji mata Tuhan sebagai domba, orang kudus, orang jujur, orang benar, diangkat dari lumpur, menempatkan kakinya pada batu karang, menaruh nyanyian baru di dalam mulut mereka. Ini metafora, ini pokok-pokok teologi dari kitab Mazmur yang berisi tentu pesan-pesan bagi umat Allah, bangsa Israel pada waktu itu, tapi juga bagi kita sekarang ini. Sekarang kita masuk dalam teks Alkitab Mazmur pasal 41. Mazmur pasal 41 ini adalah syair gubahan dari Raja Daud. Dia mengungkapkan perasaan pengalamannya ketika dia mengalami keadaan yang sangat terpuruk.
Ketika dia sakit, dia ingin dikudeta oleh anaknya Absalom. Ketika dia membutuhkan nasihat, dia dikhianati oleh penasehat yang dipercayainya, yaitu Ahitofel. Oleh karena itu, juga dia menyatakan bahwa kesakitannya itu adalah akibat dari dosanya. Ada suatu pengakuan iman, ada suatu pengakuan dosa. Dan juga ada permohonan agar Tuhan memulihkan baik kekuasaannya sebagai raja maupun kesehatannya. Ini konteks Mazmur 41 ayat 1 sampai 14. Mazmur 41 ini dapat dikelompokkan dalam 4 pokok teologi atau pemikiran teologi. Yang pertama adalah pokok tentang dia mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur, memuji Tuhan. Yang kedua ada doa permohonan. Yang ketiga ada doa pengakuan dosa. Yang keempat ada ratapan, dia meratap. Yang kelima ada permintaan supaya Tuhan membalas kejahatan, ketidakadilan yang dilakukan kepadanya. Saudara-saudara, teologi teks Mazmur 41 ini dapat dibagi dalam 3 bagian penting. Ayat 1 sampai ayat 5, teologinya adalah siapa berbelas kasihan membantu orang lemah akan dibantu, dilindungi, dipelihara nyawanya oleh Tuhan Allah. Yang kedua adalah ayat 5 sampai ayat 10 berisi tentang ratapan Raja Daud atas rancangan jahat dan pengkhianatan. Yang ketiga adalah ayat 11 sampai ayat 14. Ada ungkapan keyakinan Raja Daud bahwa Tuhan Allah menjawab doanya. Dan benar, Allah menjawab doanya dan dia menaikkan pujian syukur atau doksologi. Mari saudara-saudara kita mendengar eksposisi teks Alkitab Mazmur 41 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya mulai dari ayatnya yang kedua. Ayat 2 berkata begini, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Ada 2 kata kunci yang penting yang perlu dipahami dalam ayat 2 ini. Yang pertama, siapakah orang lemah itu? Yang kedua, apa maksudnya memperhatikan? Orang lemah dalam bahasa Ibrani, dal, berarti adalah mereka yang lemah, yang miskin, yang kecil, hina, merana dan melarat. Itulah dal, itulah orang yang lemah yang dimaksudkan dalam ayat ini. Memperhatikan. Kata memperhatikan dari bahasa Ibrani sakal, yang berarti orang yang berakal budi, orang yang berpikiran sehat, orang yang bijaksana. 2 kata kunci ini penting untuk memahami teologi dari Mazmur 41 ayat 2 ini. Berbelas kasihan adalah juga bagian dari pengertian memperhatikan, menolong, membantu, memberikan haknya, memberdayakan mereka yang lemah. Itu juga makna daripada sakal, memperhatikan orang yang lemah. Kalau kita lebih jauh kepada perjanjian baru, penggenapan dari nats-nats ini, Yesus berkata begini, Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi kata Yunani daripada berbahagia adalah makarios. Makarios berarti diberkati. Jadi berbahagia diberkati orang-orang yang murah hatinya. Artinya orang yang murah hati akan hidup bahagia, akan hidup diberikan kepenuhan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Itu arti diberkati, itu arti makarios. Kita beranjak kepada ayat 3 dan ayat 4 yang mengatakan bahwa berkat
bagi orang berbelas kasihan. Bagi orang yang bijaksana dan menaruh belas kasihan kepada orang lemah akan menerima belas kasihan Tuhan Allah ketika hidupnya terancam bahaya oleh musuh dan karena sakit. Itu pengalaman Raja Daud. Tuhan Allah melindungi dia dan memelihara nyawanya. Melindungi dia dari ancaman pembunuhan karena kudeta, tapi juga menyembuhkan penyakitnya. Artinya bahwa berkat bagi orang yang berbelas kasihan adalah Tuhan tidak akan mempermainkan atau membiarkan dia dipermainkan oleh musuhnya. Dia akan dipulihkan dari segala problematik penyakitnya. Inilah berkat-berkat Allah atas pembela, atas orang-orang yang memperhatikan orang-orang lemah. Yaitu kebahagiaan, perlindungan, kedamaian, dan kesehatan. Kita lanjut kepada pasal 41 ayat 5 yang mengatakan bahwa doa permohonan pengasihan dan pengakuan dosa. Ini topiknya. Pengakuan dosa kepada Tuhan Allah termotivasi oleh keinginan bertobat dan memohon pengampunan. Pemazmur sebagai seorang raja yang berkuasa mengubah mazmur pengakuan dosa ini dan dinyanyikan dalam ibadah umat, menunjukkan bahwa dia tulus dan rendah hati. Sebab saudara-saudara, jarang orang berkuasa secara tulus, secara terbuka mengaku dosanya di hadapan sesama manusia, apalagi di hadapan Tuhan. Sangat jarang. Karena mengaku kesalahan bagi orang yang berkuasa bisa menjadi titik lemah. Bisa menjadi titik orang akan menyerang dan menjatuhkan dia. Tapi itu dilakukan Raja Daud. Apalagi di waktu itu ada semacam pandangan bahwa the king can do no wrong. Artinya seorang raja tidak pernah melakukan kesalahan. Karena raja itu sendiri adalah hukum. Tapi Raja Daud, dia dengan rendah hati dan dengan ketulusan mengakui dosanya di hadapan Allah dan di hadapan umat. Ini luar biasa sikap dari Raja Daud ini. Ayat 6-10, dalam keadaan sakit, ia menghadapi dua ancaman. Ancaman pertama adalah ancaman kematian karena sakit. Ancaman yang kedua adalah ancaman pembunuhan dan kudeta dari Absalom dan Ahitofel. Dapat dikatakan bahwa ia mengalami keadaan yang sangat terpuruk. Dia sakit fisik, tapi juga sakit hati. Saudara-saudara, dikatakan dalam ayat 6 bahwa orang yang datang menjenguk berkata dusta dan berbisik-bisik merancangkan kejahatan. Maksudnya bahwa mereka ingin menggulingkan kekuasaan raja dengan menyebarkan kabar bohong. Dengan maksud agar supaya legitimasi kekuasaan Raja Daud itu mengurang. Supaya kehilangan dukungan dan kepercayaan rakyat. Raja sosaki-saki. Jadi dia tidak dapat melanjutkan kekuasaan. Itu yang terjadi di tengah keadaan yang sangat terpuruk. Hal yang menarik dari ayat 10 adalah Raja Daud mengatakan, ada sahabatnya yang mengangkat tumitnya terhadap aku. Artinya berkhianat. Apa yang menarik? Yang menarik, Mazmur 41 ayat 10 ini dikutip oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 18. Yesus mengutip dengan mengatakan, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Mengangkat tumit artinya pengkhianatan. Pengkhianatan yang dialami oleh Raja Daud itu dilakukan oleh Ahitofel, penasehat yang terpercaya. Pengkhianatan yang dialami oleh
Yesus Kristus dilakukan oleh Yudas Iskariot. Jadi kita melihat bahwa korelasi antara perjanjian lama, nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama itu digenapi dalam perjanjian baru. Pasal 41 ayat 11-13, Raja Daud itu dipulihkan dari kesakitannya. Dia sehat lagi. Dia boleh berdiri tegak. Dan oleh karena itu dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia meminta memang supaya dipulihkan kesehatan. Dia mampu mengkonsolidasi kekuatannya. Dan karena sikap integritasnya, integritas artinya rendah hati, satu kata dan perbuatan, memberi perhatian kepada orang-orang yang lemah, yang seperti dikatakan. Dan oleh karena itu ketika dia berada dalam pelarian, Tuhan menolong Raja Daud dalam pelariannya sehingga dia selamat. Bagaimana Tuhan menolong dia? Ternyata dalam pelariannya, dia dibantu oleh orang-orang yang disebut orang lemah itu. Dia dilindungi, dia diberi makan, dia dipelihara oleh orang-orang lemah yang dia pernah bantu. Oleh karena itu benar bahwa Tuhan Allah menaruh pengasihan kepada orang yang berpengasihan. Saudaraku dalam Yesus Kristus, catatan sejarah menunjukkan bahwa pengkhianatan Absalom, pengkhianatan Ahitofel berakhir dengan mereka mati menggenaskan. Ahitofel bunuh diri. Pengkhianatan juga yang dilakukan oleh Yudas Iskariot berakhir dengan keadaan yang tragis. Dia menggantung diri, bunuh diri. Ayat 14 adalah pujian syukur atau disebut doksologi atas belas kasihan Tuhan Allah yang telah mengampuni dosanya, yang telah menyembuhkannya dari penyakit yang parah, dan yang telah memberikan kemenangan, boleh mempertahankan kekuasaannya sebagai Raja Israel dari ancaman kudeta. Saudara-saudara, seiman dalam Yesus Kristus, Mazmur 41 ini memberikan contoh bagaimana respons orang percaya yang mengalami penderitaan akibat tekanan, akibat ancaman dari berbagai keadaan. Seperti yang dialami oleh Raja Daud. Respons yang benar menurut kesaksian Mazmur 41 ini adalah kerendahan hati. Integritas kata dan perbuatan sama. Selalu menjadikan Tuhan Allah sebagai penolong, sebagai tempat mengeluh, tempat meminta pertolongan. Dan oleh karena itu dengan kerendahan hati, orang percaya juga harus bermohon, menyerahkan diri dan bermohon kepada Tuhan Allah dalam setiap kesulitan. Mohon pertolongannya. Yesus Kristus berkata dalam Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ketika dikhianati, orang percaya harus mencari jalan mulia dengan menunjukkan belas kasihan bahkan ketika difitnah. Kita sebagai orang percaya tidak lepas daripada pengkhianatan, difitnah. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya saudara-saudara, dapat disimpulkan teologi
atau pemahaman kehendak Tuhan dari Mazmur 41 ini adalah yang pertama, orang yang memperhatikan atau menaruh belas kasihan kepada orang lemah, dalam bahasa Ibrani dal, yaitu mereka yang lemah, miskin, kecil, hina, melarat akan berbahagia. Akan berbahagia. Berbahagia menurut Yesus Kristus, makarios, yaitu orang yang diberkati hidupnya, diberi kesehatan, dijaga, dipelihara Tuhan Allah, dipenuhi segala kebutuhan, hidup dalam aman, damai, dan sentosa. Yesus Kristus berkata begini, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Yang kedua, kerendahan hati dan ketulusan di hadapan Tuhan Allah dan di hadapan manusia itu mendapat pengampunan, mendapat pertolongan, mendapat pemulihan, dan mendapat kemenangan. Yang ketiga, di tengah-tengah dunia yang penuh ketidakpastian, Tuhan adalah sahabat yang setia, tidak pernah berkhianat, yang selalu menolong dalam keadaan suka dan keadaan duka. Lalu apa artinya makna firman Tuhan Mazmur 41 ini dalam konteks kita? Dalam konteks kontemporer. Mari kita coba urai dulu apa persoalan atau problematik konteks kita saat ini. Saudaraku dalam Yesus Kristus, dunia sekarang ini sedang dirasuki oleh roh self-orientation, orientasi pribadi. Dunia sekarang ini, ya, baik di dunia pendidikan, dunia politik, dunia ekonomi, dunia budaya, sosial kemasyarakatan, itu mengarahkan manusia supaya ada self-realization, realisasi diri, ada penentuan nasib sendiri, self-determination, ada self-esteem, ada harga diri, ada self-help, kemandirian, tidak perlu tergantung kepada orang lain. Semua tentang diri sendiri. Oleh karena itu, indikatornya adalah di dunia di tengah keramaian banyak orang yang selfie. Selfie artinya apa? Fokus kepada diri sendiri, egoisme, memperhatikan diri sendiri, tidak mempedulikan keberadaan orang lain. Self-orientation ini sangat mempengaruhi manusia saat ini. Oleh karena itu, banyak pakar menggambarkan bahwa kehidupan yang dipengaruhi oleh orientasi budaya self-orientation ini adalah seperti pertempuran, peperangan, orang bersaing untuk memenuhi kebutuhan dan meraih keinginan hidup. Karena resourcesnya terbatas, maka ada persaingan, ada kompetisi. Dalam persaingan, selalu yang kuat akan menang. Yang lemah akan selalu kalah dan tersingkirkan. Itu konteks kita. Sehingga pada konteks lokal kalau kita melihat, ada orang kaya berkuasa, ada orang susah, ada orang yang sulit mendapatkan gizi yang memadai. Masih ada anak-anak yang stunting, ya, kekurangan gizi kronis, ya. Ada orang miskin, ada orang sulit membiayai studi lanjut. Ada kesenjangan oleh karena budaya self-orientation ini. Ini persoalan kita. Lalu apa arti firman Tuhan dalam konteks self-orientation ini? Jadi memang menjembatani, ya, kesenjangan-kesenjangan karena budaya, orientasi pribadi, egoisme dan seterusnya, memang dibutuhkan apa yang disebut compassion, kasih sayang dan belas kasihan dari yang kuat terhadap yang lemah. Dibutuhkan nilai kesetiakawanan sosial,
supaya ada rasa sepenanggungan menanggung beban saudara-saudara kita yang hidupnya kurang beruntung. Saudara-saudara, Abraham Lincoln pernah berkata bahwa nearly all men can stand adversity, but if you want to test men's characters, give him power. Artinya bahwa hampir semua orang dapat menghadapi, menyelesaikan masalah kesengsaraan. Tetapi jika Anda ingin menguji karakter seseorang, beri dia kekuasaan. Raja Daud berkuasa. Hebatnya Raja Daud karena dia tetap menjaga integritasnya, menjaga karakternya, menjaga sikap rendah hatinya, menaruh belas kasihan terhadap yang lemah. Mazmur 41 ini dinyanyikan dalam ibadah di bait suci yang mengandung pengajaran bagi umat Allah dari pengalaman hidupnya. Saudara-saudara, saya sekali lagi mau mengatakan bahwa sangat jarang orang berkuasa secara tulus dan terbuka di depan masyarakat, di depan umat yang beribadah, tentang dosanya di hadapan Tuhan, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Saudara-saudara, apalagi di dunia politik, orang yang mengaku kesalahan itu bisa menjadi sasaran, menjadi titik lemah untuk dihancurkan. Tapi juga ada ungkapan yang mengatakan bahwa ujian keteguhan iman rohani seseorang bukanlah ketika ia hidup sukses, kaya, dan nyaman, tetapi ketika ia mengalami kesulitan, tekanan, penderitaan, dan kesengsaraan hidup. Di sini hebatnya Raja Daud. Dia mengalami kedua hal itu. Dia raja yang berkuasa, karakternya tetap dia jaga. Dia mengalami tantangan yang begitu parah, tapi dia tetap menjaga integritas dan karakternya. Dia tetap selalu rendah hati, selalu bersandar berharap kepada Tuhan, mengaku dosa. Ia tetap tulus menaruh belas kasihan kepada yang membutuhkan pertolongan dan selalu menyerahkan seluruh pergumulan hidupnya kepada Tuhan. Hidupnya diungkapkan dalam Mazmur 41 ini bahwa tidak ada yang setia dalam keadaan suka dan duka selain Tuhan Allah. Berbanding terbalik dengan ungkapan di dunia politik, tidak ada kawan yang abadi adalah kepentingan. Kalau berbeda kepentingan, maka ditinggalkan kawan-kawan. Ini sebenarnya terjadi seperti yang dialami oleh Raja Daud terhadap sahabatnya, penasihatnya yang dipercaya Ahitofel. Ahitofel berkhianat karena ingin berkuasa bersama dengan Absalom, karena ingin hidup nyaman, karena kepentingannya sudah tidak lagi kepada Raja Daud, tapi kepada Absalom. Maka dia berkhianat. Ayat ini dikutip oleh Yesus Kristus dalam Injil Yohanes. Saudaraku, pengalaman dipulihkan dari sakit dan menang mengalahkan musuh-musuhnya diyakini Raja Daud hanya oleh karena pertolongan Tuhan Allah. Hanya oleh karena pertolongan Tuhan Allah. Dan pertolongan Tuhan Allah itu nyata ketika dia melarikan diri, yang menolongnya adalah orang-orang lemah yang pernah ditolongnya. Ketika dia sakit, kuasa ilahi yang menyembuhkannya. Dan oleh karena sikap hidupnya, saudaraku, Raja Daud berbahagia. Hidupnya diberkati oleh pertolongan Tuhan Allah. Karena itu, kiranya hidup dan pelayanan kita dapat mengambil contoh dari hidup dan pelayanan Raja Daud. Pengalaman hidupnya bersama dan merasakan pertolongan Tuhan Allah itu dituangkan dalam gubahan 73 Mazmur dari kitab Mazmur yang berjumlah 150. Sebagai kesimpulan adalah
Janganlah kiranya kita berkhianat dalam keadaan bagaimanapun, baik kepada sahabat, kerabat, keluarga maupun orang yang kita cintai. Sebab pengkhianatan Ahitofel kepada Raja Daud, di samping menyakitkan banyak orang, menyakitkan banyak pihak, mengorbankan banyak orang, juga menyakiti Tuhan Allah dan akhirnya menyakiti diri sendiri. Dia bunuh diri, seperti Yudas. Pengkhianatan itu akan menyakiti banyak orang, menyakiti banyak pihak, menyakiti Tuhan, dan akhirnya menyakiti diri sendiri. Ahitofel dan Yudas Iskariot bunuh diri karena pengkhianatan. Saudara-saudara, karena itu, kebahagiaan dan berkat yang dialami Raja Daud karena pertolongan Tuhan Allah, mengaku dosa, bertobat, melakukan kehendak-Nya, rendah hati, integritas, menaruh belas kasihan kepada yang lemah. Ia boleh berdiri tegak, keluar dalam pergolakan politik di istana sebagai pemenang. Karena itu juga gereja saat ini harusnya belajar dari Daud, baik secara individu maupun secara kelembagaan, supaya melaksanakan dengan sungguh-sungguh penuh integritas, rendah hati, amanat agung yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, dengarkanlah nasihat Tuhan Yesus Kristus kepada kita di minggu-minggu sengsara ini, bahwa dunia akan aman, damai dan sejahtera apabila kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan yang tulus dan murni hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang rendah hati, oleh orang-orang yang berintegritas, oleh orang-orang yang memiliki rasa belas kasihan, oleh orang-orang yang memiliki kesetiakawanan sosial, oleh orang-orang yang selalu bersandar dan berharap pada pertolongan-Nya. Rasul Petrus mengatakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. 1 Petrus 3 ayat 17. Rasul Paulus juga mengatakan dalam Roma 12 ayat 17-18, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kiranya eksposisi ini akan menolong kita, membantu kita untuk melakukan homiletik, khotbah, pesan kerikma atau kerikma firman Tuhan dari Mazmur 31 direferensikan dengan keadaan kita. Tentu keadaan kita berbeda-beda, ada yang di kota, ada yang di gunung, ada yang di pesisir, di daerah pertanian. Mari kita tangkap apa makna, apa kerikma ini untuk kehidupan kita dan pelayanan kita. Amin. Shalom. Damai di hati. Terima kasih.